Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Yusuf Alayubi dari Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini, saya bakal mencoba untuk membuat analisis buffer terkait fenomena daerah bahaya banjir dengan studi kasus kota Jakarta Utara. Seperti yang kita ketahui, berdasarkan hukum Tobler ke-1, kita mengetahui bahwa setiap wilayah atau fenomena memiliki keterkaitan dengan fenomena atau wilayah di sekitarnya. Kemudian, pengaruh terbesar dari fenomena tersebut adalah terhadap wilayah yang paling dekat dengannya. Nah, berdasarkan hal itu, kita bisa melakukan analisis terhadap daerah bahaya banjir berdasarkan kedekatan daerah tersebut dengan sungai. Nah, di kesempatan ini saya bakal mencoba analisis ini dengan menggunakan software QGIS. QGIS ini adalah software GIS yang open source, free alias gratis ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengunduhnya, bisa belajar dari software ini dengan bebas gitu. Adapun untuk metode analisis yang akan saya lakukan, saya akan melakukannya menggunakan analisis buffer. Nah, analisis buffer ini adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara sebuah titik atau fenomena dengan area di sekitarnya, atau dapat juga disebut proximity analysis, yaitu analisis faktor kedekatan. Nah, nantinya kita juga bakal membuat lingkup bahaya banjir ini ke dalam 3 kelas ya, yaitu kelas berbahaya tinggi, yaitu kelas yang dalam radius 0 sampai 25 meter dari sungai, bahaya sedang 25 meter sampai 100 meter dari sungai, dan bahaya rendah yaitu 100 sampai 250 meter dari sungai. Oke. Mungkin kita langsung mulai saja ya teman-teman. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan data spasial. Data yang saya gunakan pada video kali ini adalah vektor garis sungai di Jakarta Utara dan juga vektor poligon administrasi kecamatan Jakarta Utara. Data ini berbentuk as-shape file yang kita bisa dapatkan dari berbagai sumber ya. Nah, mungkin yang pertama kita input datanya dengan klik layer pada menu toolbar, add layer, add vector layer. Kemudian kita ambil datanya ini yang sudah saya siapkan. Kita cari sungai yang garis. Oke. Add. Kemudian kita masukkan administrasi kecamatan yang area. Siapa ya? Hanya ambil yang SHP. Ini SHP. Add. Oke, dan seperti inilah penampakannya ya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa administrasi simbol coklat dan sungai yang abu-abu. Nah, untuk analisis buffer kita bisa langsung laksanakan dengan vektor geoprocessing buffer input layernya sungai, tapi di sini menunya masih degree ya. Kita tidak menemukan ataupun tidak bisa memilih menu meter untuk jarak atau distance-nya. Karena kita ingin menggunakan meter, kita harus mengganti si layer sungai ini koordinat reference sistemnya menjadi UTM ya. Kita close. Nah, sebelumnya koordinat reference system ini dari datanya kita bisa lihat dari tadi ya, klik properties kemudian source ya. Di sini ada assign koordinat reference system, di sini masih EPSG 19518 WGS 84. Nah, karena kita ingin menggunakan meter ya untuk buffer tadi, maka harus menggantinya menjadi UTM. Cara menggantinya yaitu teman-teman bisa langsung klik kanan di layar sungai,
export, save feature as, dan ini masih S3 save file name nya kita buat file name sungai UTM biar mudah. Save. Nah, yang harus diganti adalah ini kita ganti dengan mengklik simbol ini dan ambil UTM zone 48S. Nah, zona 48S ini kenapa saya pilih, karena Jakarta termasuk ke dalam zona UTM 48S. Klik OK. Oke, langsung. Ini jangan lupa add save file to map biar nanti langsung muncul di dalam layer. Klik OK. Dan hasilnya seperti ini. Ini sudah muncul. Kita bisa cek kembali apakah ini sudah menggunakan UTM properties, dan nah sudah UTM zone 48S. Dengan demikian kita langsung bisa memulai analisis buffernya. Nah, untuk analisis buffer, klik menu vektor, geoprocessing tool, buffer, kita pilih input sungainya yang sungai UTM ya, input layernya. Nah, setelah itu atur distance atau jarak yang akan kita buffer. Ini yang kita gunakan adalah jarak 25 meter. Kan 25 meter. Ini udah biarkan. Ini outputnya ya. Save to file. Kita ketik, kasih nama buffer 25. Save dan run. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu jarak radius 100 meter dari sungai. Klik langsung saja parameter, inputnya masih sama. Ini ganti menjadi 100 meter. Ini kita ganti saja menjadi 100 untuk memudahkan. Dan run. Oke, dan yang terakhir yaitu 250 meter. Kita ganti juga 250 meter. Ini ganti juga jadi 250. Kemudian kita run. Oke. Dan seperti ini visualnya ya, teman-teman. Di sini kita bisa urutkan agar terlihat lebih mudah dimengerti. Nah, seperti ini. Untuk visualisasi ini kita bisa analisis. Nah, untuk garis yang kecil, untuknya simbol garis ini merupakan garis sungainya. Kemudian untuk yang berwarna merah, yang ini merupakan jarak ataupun radius 25 meter dari sungai ke area sekitarnya, dan yang kuning ini dari sungai 100 meter, dan yang berwarna merah muda itu adalah radius 250 meter dari sungai. Seperti itu, teman-teman. Oke, selanjutnya untuk mempermudah analisisnya, karena ini ada garis-garis ya, kita bisa hilangkan garis-garis itu dengan klik kanan pada buffer. Kita masuk tahap simologi. Di sini klik simple fill. Kita atur, karena ini rawan, kita beri warna merah. Kemudian untuk pinggirnya tidak usah diadakan saja. Klik OK. Nah, selanjutnya untuk yang kedua sama, klik simbol fill, nggak apa-apa berwarna kuning ya, dan stroke-nya nah, kita turunkan opacity-nya agar transparan. Nah, dan untuk yang terakhir juga simple fill, atur menjadi warna hijau agar bisa dikenali bahwa ini dengan resiko ataupun bahaya rendah. Simple fill. Oke. Nah, dengan ini kita sudah mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang merupakan wilayah bahaya tinggi, sedang, dan juga rendah. Nah, ini juga kita bisa ganti simbolnya, warnanya dengan warna biru ya, teman-teman.
agar mencerminkan bahwa itu adalah sungai. Oke, analisis baper sudah kita lakukan dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk analisis selanjutnya, agar kita mengetahui wilayah mana saja yang termasuk ke dalam wilayah zona bahaya, zona bahaya tinggi, bahaya sedang, dan bahaya rendah, kita bisa tambahkan OSM ya, OpenStreetMap. Kemudian ini kita bisa buat menjadi transparan. Batas administrasinya kita buat warna merah, kita buat tebal. Nah, ini sebagai contoh batas kota ya teman-teman, batas kota. Nah, hasilnya seperti ini, bisa kita taikan di atas biar semakin terlihat. Nah, untuk analisisnya kita bisa mengetahui dari OpenStreetMap bahwa wilayah ini merupakan termasuk wilayah bahaya, sedang, rendah, atau tinggi. Nah, kita juga bisa turunkan ini opacity-nya agar sedikit transparan ya teman-teman. Begitu kuning ini. Dan terakhir ini. Nah, dengan ini kita bisa tahu, misal, nah, wilayah yang dekat dengan rumah sakit Pluit, ini rumah sakit Pluit. Nah, jalan Pluit Raya, ini kita tahu memiliki jalan Pluit Raya memiliki bahaya yang cukup tinggi dari sungai karena jaraknya berdekatan dalam lingkup 25 meter. Kemudian ini ada gereja Abolov, ini termasuk wilayah dengan bahaya sedang dalam warna kuning ini, dan yang warna hijau ini yang rendah. Nah, adapun ini tidak terlalu terkena bahayanya teman-teman. Nah, seperti itu untuk analisis yang bisa kita laksanakan menggunakan metode buffer dengan jarak sungai. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung layout ya dengan kreasi seindah dan sesuai dengan kaidah kartografis. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.